Siapa yang menyangka bahwa dengan kegembiraan yang penuh di hati, menerobos masuk ke taman obat suci pada akhirnya akan menyambut perubahan yang mengguncang dunia seperti itu. Sekelompok makhluk tingkat raja meraung. Tubuh mereka masing-masing bersinar. Mereka menggunakan semua energi di tubuh mereka, melepaskan potensi, melindungi diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama, melarikan diri dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah kenari putih perak ini jatuh, mereka meledakkan segalanya. Dari kejauhan, pemandangan itu agak indah. Tapi ini kejam, awan perak membawa darah. Satu demi satu bunga darah mekar, menjadi hiasan yang menyedihkan. Beberapa raja binatang meraung dan berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Mereka dengan cepat terkoyak. Energi perak ini terlalu menakutkan. Itu bukan bom nuklir sungguhan, tetapi ledakannya sangat kuat hingga membuat raja binatang bergidik. Mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Pohon kenari itu terlalu misterius. Ini adalah pohon suci pertempuran yang mematuhi perintah manusia, dan baru pulih di tahap awal. Ia menjatuhkan total 10 buah, yang terbang ke segala arah dan meledak pada saat yang sama, menutupi seluruh dunia kecil. Di taman obat suci, darah raja berceceran. Dalam suara gemuruh, ketika energi perak menyapu, mereka jatuh berkelompok seperti jerami, tidak mampu bertahan. Tubuh mereka yang bersinar ditembus dan dihancurkan. Korban tewas tidak terhitung. Sungguh cemerlang. Vatikan sudah bertahun-tahun tidak dimandikan dengan darah spiritual seperti ini. Di sini terlalu suci, kata Scheller. Ia berdiri di kejauhan. Senyum damai masih tersungging di wajahnya. Sehelai demi sehelai cahaya meluap dari pori-porinya. Aura seluruh tubuhnya menguat. Karena, ia siap untuk bertarung. Obat darah dari 10.000 makhluk akhirnya bisa matang, kata Raja Kutub Utara, membawa senyum kejam. Rambut putihnya bergerak tanpa angin. Ia menatap Scheller, berkata, begitu banyak makhluk tingkat raja yang mati, milik ras yang berbeda. Itu seharusnya bisa menumbuhkan pohon kecil berwarna-warni itu kan? Aku tidak sabar. Ini adalah jebakan, berisi niat membunuh yang mengguncang dunia. Apa yang disebut peluang Vatikan, buah-buahan suci yang penuh di pohon, dan lain-lain, sama sekali tidak berkualitas. Memang ada kuncup bunga yang bisa membuat orang berevolusi, tetapi sangat sedikit. Selain itu tidak berguna untuk ahli tingkat mereka. Semuanya hanya untuk memikat semua raja agar datang. Scheller, yang biasanya tersenyum ramah dan dikenal sebagai satria terakhir di dunia, sangat kejam ketika ia akhirnya menyerang. Ia tahu tentang Vatikan dan rahasia di sini. Ia bekerja sama dengan Raja Kutub Utara dan Raja Naga Hitam, mengatur rencana besar yang mengguncang dunia, dan menyergap di sini. Ia membutuhkan darah semua raja untuk menyirami tanaman misterius, yang merupakan obat harta karun sejati yang bisa membuatnya terus berevolusi. Pak Tua, apakah ini permulaan, atau akhir yang sebenarnya? Kau tidak akan menghitung aku juga kan? Raja Kutub Utara tiba-tiba menoleh dan menatap Scheller. Latar belakang Scheller misterius. Ia dikenal sebagai satria terang terakhir kepausan, tetapi di mata Raja Kutub Utara, menyebutnya satria kegelapan lebih tepat. Kau terlalu banyak berpikir, lebih baik bersiap untuk bertarung. Beberapa orang pasti tidak akan mati, dan membutuhkan kita untuk menyerang, kata Scheller. Semoga saja kita terlalu banyak berpikir. Tapi, kepausan selalu tidak terduga. Bagaimana mungkin hanya tersisa satu satria sepertimu yang hampir jatuh ke dalam kegelapan? Raja Naga Hitam juga muncul. Bahkan di dalam terang, ada bayangan di belakangnya. Siapa yang jalannya akan berbeda? Scheller bermandikan cahaya, berkata, jangan khawatir, aku bekerja sama dengan kalian dengan tulus. Kami percaya padamu untuk saat ini, kata Raja Naga Hitam. Lihatlah lebih jauh. Satu gunung terkenal, satu jalan. Suatu hari nanti, dunia akan sangat berubah. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang itu datang, apa yang bisa mereka lakukan? Kita sudah bangkit, tak terkalahkan sejak lahir. Bahkan jika mereka memiliki metode kuno suci, apa gunanya? Scheller berkata, auranya menjadi menakutkan. Cahaya suci melonjak dari tubuhnya. Taman obat suci ini milik kita. Saat penghalang terus terbuka, kita akan memiliki segalanya. Boom! Di taman obat suci, ledakan terakhir kenari perak akhirnya berakhir, dan awan jamur menyebar. Pada saat ini, apalagi makhluk tingkat raja biasa, bahkan Raja Phoenix abadi jatuh dari udara. Ahli tiada tara yang memutus 6 belenggu berlumuran darah. Sayap hitamnya penuh dengan bekas luka. Terutama, pedang besar berkarat di tubuhnya benar-benar mulai bersinar, sangat suci, dan menebas ke dirinya sendiri dengan keras. Ia datang terlambat hanya untuk menaklukkan senjata pendukung kepausan. Kalau tidak, ia mungkin akan menemukan bahwa ada masalah dengan buah-buahan aneh itu. Akibatnya, ia menghadapi perubahan tak terduga ini segera setelah ia mendekati area pohon suci kuno, dan bahkan pedang ini ingin menyerang balik. Di sisi lain, cahaya putih cemerlang. Raja Serigala Perak melolong ke langit. Ia juga sangat menyedihkan, berlumuran darah. Ada lubang darah di dadanya, dan satu lengan tergantung tak berdaya. Ini adalah ahli tiada tara. Bahkan berdiri di puncak piramida saat ini, ia masih terluka oleh ledakan kenari perak. Ada banyak luka di tubuhnya. Darah Raja Serigala mengalir, membawa cahaya yang indah.
Sinar perak tajam melesak dari matanya. Di tangan yang lain, ia memegang tombak. Lengannya bergetar hebat. Pada saat ini, kedua ahli tiada tara itu mengerti. Ini adalah jebakan. Itu disiapkan untuk berurusan dengan mereka. Ada ahli yang bersembunyi di luar taman obat suci, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada mereka. Pedang besar berkarat dan tombak yang seperti kilat memancarkan cahaya suci yang cemerlang di tangan Raja Phoenix Abadi dan Raja Serigala Perak, menerangi seluruh dunia kecil. Puff! Mereka terbatuk darah satu demi satu. Akhirnya, mereka membuang senjata itu. Itu adalah usaha yang sia-sia. Mereka tidak bisa menekan senjata misterius itu sama sekali. Sus! Mereka sangat tegas, berbalik dan pergi. Di luar taman obat suci, seluruh kota dewa bersinar, membentuk energi yang luas, menahan kekuatan destruktif yang dibentuk oleh ledakan kenari perak. Bahkan sekarang, kota dewa masih dipenuhi dengan aura suci, menghalangi gelombang kejut. Menurut legenda, di tahun-tahun paling cemerlang kepausan, 1000 atau 2000 tahun yang lalu, kota ini seperti ini setiap hari, tidak peduli siang atau malam, selalu damai dan cerah. Hehehe, Shelley tertawa di atas katedral. Meskipun tua, ia sekarang berdiri tegak, dan diselimuti cahaya suci. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Rambutnya yang keriting bersinar, cemerlang dan indah. Kerutan di wajahnya tampak terukir seperti logam, memperlihatkan aura yang kuat. Pada saat ini, ia seperti satria suci yang berjalan keluar dari zaman kuno. Dengan satu langkah, kekosongan bergetar. Ia tiba di jalan dalam sekejap, memegang pedang besar, menghalangi Raja Serigala Perak. Kecepatan Raja Serigala sangat mengejutkan. Ia datang dengan energi yang cemerlang. Ia mengeluarkan cakar besar yang hampir merobek langit dan bumi. Cahaya perak menyelimuti. Ia mempertahankan bentuk manusia, tetapi menjelma menjadi cakar serigala yang sangat besar, cukup untuk menutupi bukit kecil. Ini adalah kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa. Namun, Shelley tersenyum, sangat damai, dan sama sekali tidak takut. Pedang besar di tangannya sangat cemerlang. Sinar cahaya melonjak ke langit. Ia menebas ke depan dengan keras, ingin memotong cakar Raja Serigala. Dang! Tempat ini meledak dengan suara yang lebih menakutkan daripada guntur, bergema ke segala arah. Di Taman Obat Suci, sejumlah kecil makhluk tingkat raja yang belum mati baru saja merangkak berdiri. Akibatnya, di bawah satu serangan menakutkan dari dua ahli tiada tara itu, tubuh mereka bergoyang, dan mereka jatuh lagi ke dalam genangan darah. Serangan penuh dari dua ahli tiada tara itu sangat menakutkan, seperti dua matahari yang meledak. Gelombang perak menyapu keluar dari mereka, menutupi langit dan bumi. Bang! Raja Serigala terpental. Banyak luka di tubuhnya pecah. Darah mengalir. Bukannya kekuatannya lebih rendah dari lawan, tetapi ia menderita terlalu banyak luka di Taman Obat Suci sebelumnya. Raja Serigala Perak meraung. Dalam sekejap, kekosongan seolah membeku. Dalam sekejap singkat, Shelley kehilangan kesadaran. Tubuh dan jiwanya sedikit kaku. Ini adalah kemampuan yang diperoleh Raja Serigala setelah membuka belenggu tertentu. Ia berubah menjadi kilat putih dan menyerbu. Tentu saja, ia tidak lupa mengeluarkan cakar besar untuk menggores leher Shelley. Shelley sangat kuat. Sebagai ahli tiada tara yang sama, tidak mungkin ia bisa dibunuh seperti ini. Pada saat terakhir, pedang besar melintasi langit, menghalangi lehernya, menahan cakar besar itu. Sus! Raja Serigala Perak tidak bertarung sampai mati dengannya. Ia langsung menyerbu keluar. Di jalan, udara meledak. Raja Serigala terlalu cepat, beberapa kali kecepatan suara, melarikan diri untuk hidupnya. Pada tingkat mereka, siapa yang bisa memaksanya menjadi seperti ini? Itu terutama karena ledakan kenari perak, yang mematahkan salah satu lengannya dan menembus dadanya. Raja Serigala, kau tidak bisa pergi. Shelley tidak cemas, mengejar di belakangnya dengan santai. Ia tampak santai, tetapi kecepatannya sangat menakutkan. Paling tidak, ia tidak kehilangan jejak Raja Serigala Perak, dan bahkan mendekat. Pak Tua, hati-hati, jangan sampai kau terlibat. Raja Kutub Utara berbicara. Ia melompat turun dari katedral, berdiri di luar Taman Obat Suci. Ada ikan besar lain di dalam. Jangan biarkan dia melarikan diri. Suara Shelley datang dari jauh, memperingatkan Raja Kutub Utara. Boom! Tiba-tiba, suara ledakan hebat datang dari langit. Itu adalah dua sosok. Seekor naga hitam besar, dan seekor phoenix hitam yang memancarkan cahaya hitam di sekujur tubuhnya. Seperti mitos yang terulang kembali, kedua makhluk ini muncul bersama. Raja Naga Hitam mencegat Raja Phoenix Abadi. Mereka bertarung dengan sengit. Langit dipenuhi dengan energi naga dan api hitam. Mereka bertarung dengan sengit. Raja Phoenix Abadi terbatuk darah, melarikan diri ke arah tertentu. Raja Naga Hitam mengejar tanpa henti. Pak Tua, jangan bersembunyi. Kami sudah tahu kau ada di sini. Raja Kutub Utara berbicara ke Taman Obat Suci yang berlumuran darah dan hancur di depannya. Seorang lelaki tua berdiri dari tumpukan mayat, terbatuk-batuk, berlumuran darah. Dua sinar cahaya yang menakutkan melesak dari matanya. Ini adalah makhluk yang memutus 6 belenggu. Faktanya, ada total 6 ahli di Vatikan. Orang ini selalu bersembunyi, tetapi Shelley telah menemukannya sejak lama. Bunuh!
lelaki tua itu tidak menunjukkan bentuk aslinya. Ia langsung berteriak dan menyerbu. Boom! Pertempuran sengit meletus. Ini adalah duel antara ahli tiada tara. Tak lama kemudian, lelaki tua itu terluka, berlumuran darah. Dada dan perutnya sudah retak. Ia hampir hancur di bawah pemboman pohon kenari perak. Sekarang, lukanya semakin parah. Sus! Ia akhirnya menemukan kesempatan dan melarikan diri sepanjang jalan. Raja Kutub Utara mencibir, mengikuti di belakangnya. Dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan energi yang menakutkan, menghantam ke depan, membuat lelaki tua itu batuk darah dari waktu ke waktu. Vatikan menjadi sunyi. Area taman obat suci ini penuh dengan darah, bulu, sisik, dan tulang patah raja binatang ada di mana-mana. Hanya sedikit orang yang selamat. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Ayo pergi dan berikan pukulan terakhir. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita mengenakan baju besi terang muncul. Mereka semua adalah makhluk tingkat raja. Mereka menekan ke taman obat suci. Di antara mereka adalah Ovid, yang pernah sangat antusias terhadap Chu Feng dan rombongannya, membimbing mereka untuk mengenal berbagai tempat di kota. Tidak jauh dari situ, Sisik Merah juga muncul dengan beberapa ahli. Ia dipanggil kembali dari taman obat suci oleh Raja Naga Hitam pada saat-saat terakhir. Saat itulah ia tahu betapa berbahayanya tempat ini. Tidak jauh dari situ, beberapa pengikut Raja Kutub Utara juga muncul. Orang-orang ini berjalan ke taman obat suci. Begitu mereka melihat makhluk hidup, mereka memberikan pukulan terakhir. Terlepas dari apakah mereka masih hidup, mereka semua memenggal kepala mereka, tegas dan tenang. 100 meter di bawah tanah, Chu Feng, Huang Niu, dan sapi hitam besar dipenuhi luka. Meskipun mereka menggali sepanjang jalan, mereka masih terluka parah oleh energi kenari perak. Keuntungan yang mereka miliki dibandingkan orang lain adalah mereka menemukan sesuatu yang janggal terlebih dahulu. Awalnya, mereka ingin melarikan diri dalam satu tarikan napas, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa. Sudah terlambat. Mereka hanya melarikan diri jauh lebih jauh daripada yang lain. Pada saat terakhir, Chu Feng menggunakan gelang Fajra untuk menembus tanah. Mereka bergegas turun, menggali tanah dengan gila-gilaan, dan baru kemudian mereka menyelamatkan hidup mereka. Apa ini? Apakah ini berlian? Ukurannya sangat besar. Sapi hitam besar menggali kristal merah dari luka di pantatnya. Itu seukuran kepalan tangan bayi, memancarkan cahaya merah. Sialan, sakit sekali. Masih ada lagi. Sapi hitam besar mengutuk. Ada beberapa batu seperti ini yang tertanam di luka di pantatnya. Mata Huang Niu langsung terbelalak. Ia segera merebutnya. Chu Feng memberi isyarat agar tidak menimbulkan suara karena niat membunuh di atas terlalu kuat dan telah menyebar ke bawah tanah. Kristal merah diambil oleh Huang Niu dan sedang dipelajari. Benda ini terlalu cemerlang. Itu seperti berlian terbaik yang dipotong bersinar di bawah sinar matahari. Sangat indah. Chu Feng melihat penampilan memalukan sapi hitam besar. Dalam situasi seperti ini, ia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah tanah ajaib, tetapi disuburkan oleh darah spiritual para ahli di masa lalu. Benda ini mengandung energi kehidupan yang mencengangkan, bisik Huang Niu. Bisakah kita menyerapnya? Chu Feng bertanya dengan suara rendah. Tidak bisa. Huang Niu menggelengkan kepalanya. Sapi hitam besar langsung kecewa. Namun, mata Huang Niu masih sangat cerah, sedikit bersemangat. Berkata, pasti ada akar suci di sini. Kristal ini diletakkan oleh manusia. Jika menggali terus, mungkin akan ada hasil. Ia memberitahu keduanya bahwa benda ini secara khusus digunakan untuk menumbuhkan tanaman suci. Mereka bertiga berhati-hati dan waspada. Mereka menggali di lumpur di belakang pantat sapi hitam besar, dan menemukan beberapa kristal merah cerah lagi, indah dan cemerlang. Chu Feng tidak segan, dan mengambil semuanya, karena ia merasa ini sangat berguna untuk benih di dalam kotak batu. Mereka menggali sepanjang jalan, bergerak cepat di bawah tanah, mencari akar suci yang mungkin ada di bawah tanah. Arahnya salah. Menurut tata letak di permukaan, kurasa kita harus menggali ke utara, bisik Huang Niu, karena ia memikirkan pohon kecil berwarna-warni itu. Sekarang mereka tidak terburu-buru untuk melarikan diri, dan tidak ingin pergi lagi. Taman obat suci berantakan, berlubang-lubang, tanduk, bulu, kerangka, darah, ada di mana-mana. Lebih dari 80% raja binatang musnah. Ini adalah tragedi, dengan dampak yang jauh jangkauannya, ditakdirkan untuk mengguncang seluruh dunia. Kalian sangat kejam. Seekor raja binatang masih hidup, tetapi tidak bisa bergerak. Keempat anggota tubuhnya patah. Separuh tubuhnya benar-benar hilang, dan ia jelas tidak akan hidup lama. Swiss, Sisik Merah berjalan mendekat, mengayunkan pisau panjang yang mengkilap, dan langsung memenggal kepalanya, tanpa ragu-ragu. Sesama manusia, selamatkan aku. Tidak jauh dari situ, seorang ahli tingkat raja manusia terbaring di sana. Tubuhnya penuh lubang. Darah mewarnai tanah menjadi merah.
Ia menatap Ovid dengan ekspresi kerinduan. Ovid, mengenakan baju besi terang, berjalan mendekat dengan pedang besar di tangannya. Ia tidak mengatakan apa-apa, mengayunkan pedang cemerlang itu, dan langsung memenggal kepalanya. Kalian adalah iblis, mengapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Beberapa makhluk tingkat raja berteriak serak, dipenuhi keputusasaan. Terlepas dari apakah mereka memohon atau mengutuk, mereka semua dibunuh dengan kejam. Ovid, sisik merah, dan lainnya dingin dan kejam. Mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka, langsung memberikan pukulan terakhir. Darah mengalir, tanah sedikit bersinar, sehelai demi sehelai darah berkumpul, dan benar-benar menyebar ke bagian terdalam taman obat suci. Setelah makhluk di area ini mati, darah spiritual secara otomatis berkumpul, memancarkan cahaya, seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Di kedalaman taman obat suci, penghalang kecil muncul kembali. Di dalamnya ada pohon kecil berwarna-warni, cahayanya cemerlang. Itu muncul dari bawah tanah dan datang ke permukaan. Darah dan lain-lain berkumpul menuju akarnya. Pada saat ini, seekor raja burung bangkai terbangun. Seluruh tubuhnya sakit parah. Setelah melihat pemandangan seperti neraka di depannya, ia membakar esensi darahnya, bergegas ke udara, dan ingin melarikan diri. Sayangnya, ia bergoyang dan kecepatannya terlalu lambat. Ia ditembus di kepala oleh pisau panjang mengkilap yang dilemparkan oleh sisik merah. Ia segera mengeluarkan jeritan menyedihkan, dan jatuh. Taman obat suci berdarah. Bahkan makhluk tingkat raja yang tidak mati pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari takdir kehancuran. Mereka semua diberikan pukulan terakhir. Pada akhirnya, tempat itu benar-benar sunyi. Tumpukan mayat ada di area ini, terlihat seperti neraka di senja hari, membuat orang takut dan bergidik. Taman obat suci berwarna merah tua, kecuali beberapa orang, lebih dari 90% raja mati di sini, ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Ratusan meter di bawah tanah, trio Cufeng menggali sepanjang jalan, sesuai dengan posisi di permukaan, dan benar-benar menuju ke bawah tanah tempat pohon kecil berwarna-warni itu berada. Sepanjang jalan, Cufeng telah mengumpulkan puluhan kristal lagi, memancarkan vitalitas yang kuat, yang membuatnya sangat gembira. Tidak bisa digali lagi. Di depan, energi misterius menyebar, membentuk tirai cahaya seperti penghalang. Tempat hantu ini, bahkan di bawah tanah pun ada penghalangnya. Kita tidak bisa masuk, sapi hitam besar mengutuk. Saat ini, mereka jelas berada dalam situasi berbahaya, tetapi mereka tetap tidak panik. Aku masih ingin melakukan sesuatu yang besar. Sapi hitam besar tidak puas. Lanjutkan menggali. Mereka bergerak cepat di sekitar tempat ini, menggali tirai cahaya besar, mencari celah, berharap bisa menerobos masuk. Deng! Pedang terbang Cufeng terhalang ketika menggali tanah dan batu, menyentuh sesuatu yang sangat keras. Sebuah tombak yang patah. Itu menembus penghalang, tertanam di sana. Selain itu, ada beberapa anak panah di area ini, yang juga tertanam di penghalang. Di masa lalu, pertempuran terjadi di sini. Senjata-senjata ini pernah menembus penghalang bawah tanah. Vatikan benar-benar misterius, kata Cufeng. Ini adalah bagian dari taman obat suci. Penghalang itu melindungi pohon suci tertentu. Sebenarnya, setelah dunia pulih, pasti ada lebih dari satu pohon di kedalaman taman. Akan ada penghalang lain, Huang Niu memberitahu. Hei, mungkin kita bisa masuk. Penghalang yang ditembus oleh senjata tidak stabil. Selama ribuan tahun, tidak ada yang datang untuk melihat di bawah tanah. Penghalang itu selalu ditembus oleh senjata-senjata itu. Pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam penghalang, berhasil menginjakkan kaki di tanah murni yang misterius. Hati-hati, jangan salah tempat. Jika kita bertemu dengan pohon kuno yang menumbuhkan malaikat itu, kita akan berada dalam masalah besar. Karena, mereka pernah melihat dua penghalang kecil di kedalaman taman obat suci. Salah satunya sangat berbahaya. Menggali akar yang kering, sapi hitam besar terkejut dan curiga. Di penghalang ini, ada akar besar, seluruhnya kering, tanpa vitalitas. Tidak tahu sudah terkubur berapa tahun. Huang Niu tampak serius, berkata, ini adalah akar pohon suci yang sebenarnya. Ketiganya terus menggali di sekitarnya. Akhirnya, mereka melihat akar putih salju, terhubung ke akar utama yang kering dan besar ini, membentang ke permukaan. Selama proses ini, Cufeng mengumpulkan ratusan kristal merah. Kantong di tubuhnya hampir tidak muat. Mereka mengikuti akar putih salju itu ke atas, dan akhirnya menembus lapisan tanah. Mereka mencium udara segar dan aroma yang menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit takut. Ada darah, sisik, tanduk, bulu, dan lain-lain di dalam lumpur. Benar saja, itu adalah pohon kecil berwarna-warni. Ada pohon kecil di permukaan. Itu cemerlang dan menarik perhatian. Seluruh pohon itu jernih dan transparan. Sekarang mereka sangat dekat, mereka bisa melihat kuncup bunga tumbuh di atasnya. Sayang sekali, terlalu kecil. Sapi hitam besar menelan ludah. Ada 5 kuncup bunga di atasnya, masing-masing hanya sebesar mata naga. Sepertinya baru tumbuh belum lama ini. Tampaknya masih butuh waktu beberapa hari untuk mekar. Hei, itu membesar. Ketiganya terkejut.
Kuncup bunga di pohon kecil berwarna-warni itu bergoyang dan membesar. Meskipun tidak terlalu cepat, tapi memang ada perubahan. Darah. Mereka merasakannya. Darah spiritual di lumpur sedang diserap oleh pohon kecil itu. Pada saat yang sama, mereka melihat ke segala arah dengan hati-hati. Melalui penghalang, mereka samar-samar melihat tumpukan mayat di kejauhan, dan segera terkejut. Begitu banyak makhluk tingkat raja telah mati. Ini akan mengguncang langit. Seluruh dunia akan mengalami gempa besar. Tidak, tempat ini terlalu berbahaya. Kita bisa ditemukan kapan saja. Kita harus cepat pergi, kata Chu Feng. Tapi bunganya masih tumbuh. Mata sapi hitam besar hampir mengeluarkan cahaya hijau. Datang ke Vatikan kali ini benar-benar membuatnya sangat kesal. Ia menahan amarah di perutnya. Awalnya ia ingin merebut keberuntungan, tetapi ia menemukan bahwa itu adalah penipuan yang mengejutkan dunia. Ia tidak hanya gagal memetik buah suci yang sebenarnya, tetapi ia juga hampir kehilangan nyawanya di sini. Kuncup bunga juga efektif. Ini adalah buah pohon suci, dan telah disiram dengan semua jenis darah spiritual. Efek obatnya menakutkan, kata Huang Niu. Ia juga merasa terlalu berbahaya untuk menunggu. Lebih baik memetik 5 kuncup bunga secara langsung. Terlepas dari konsekuensinya, segera melarikan diri. Sapi hitam besar tidak mau. Ia menelan ludah dengan liar, berkata, tunggu sebentar lagi. Setiap kali kuncup bunga tumbuh sedikit, efek obatnya akan sedikit lebih kuat. Kita mungkin bisa memutus 2 belenggu atau lebih dalam 1 tarikan napas. Faktanya, meskipun Huang Niu dan Chu Feng secara rasional ingin pergi, mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Mereka benar-benar ingin melihat kuncup bunga di pohon kecil ini mekar. Jika mungkin, mereka berharap untuk menyerap semua serbuk sari, dan kemudian menunggu untuk waktu yang lama, melihatnya berbuah, dan memetiknya juga. Sayangnya, mereka tidak punya waktu sebanyak itu untuk tinggal. Apa yang disebut pohon suci adalah secercah vitalitas yang muncul dari akar utama kering di bawah tanah kan? Chu Feng bertanya, semua gunung terkenal di dunia seperti ini. Apa yang disebut pohon suci saat ini masih dalam tahap pemulihan awal. Efek obatnya tidak dapat dibandingkan dengan bentuk dewasa yang sebenarnya. Tetapi itu cukup untuk evolusi makhluk saat ini, Huang Niu memberitahu. Tiba-tiba, jeritan datang dari kota dewa di kejauhan. Suara pertempuran yang baru saja terjadi telah benar-benar menghilang. Tidak, ayo kita petik. Jika kita tidak pergi sekarang, itu akan terlambat, kata Chu Feng. Orang-orang itu pasti akan kembali sebentar lagi. Saat ini, kuncup bunga telah tumbuh sedikit. Seukuran buah prem, berwarna cerah, dan mempesona. Efek darah spiritual di lumpur pada buah itu terlalu jelas. Itu mengandung sejumlah besar esensi, yang mendorong pertumbuhan. Taman obat suci dipenuhi mayat yang tak terhitung jumlahnya, bertumpuk-tumpuk, pemandangan yang mengejutkan. Sisik merah, Ovid, dan lainnya kembali dari kota dewa, membawa pedang besar dan pisau panjang mengkilap yang berlumuran darah. Jelas, beberapa makhluk tingkat raja yang ditemukan itu tidak dapat melarikan diri, dan dibunuh oleh mereka. Ayo pergi. Meskipun sapi hitam besar sangat enggan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia segera mulai memetik 5 kuncup bunga di atasnya. 5 kuncup bunga itu sangat cemerlang. Sehelai demi sehelai cahaya ilahi melesat keluar, menyebarkan aroma yang harum dan menyegarkan. Mereka bertiga masuk ke dalam lumpur, dan langsung melarikan diri. Mereka melarikan diri mengikuti rute asli. Meskipun banyak tempat telah diblokir oleh lumpur dan batu, itu tidak dapat menghentikan langkah mereka bertiga. Chu Feng membuka jalan dengan pedang terbangnya, menghancurkan segalanya. Sus! Mereka berhasil melewati penghalang. Mereka menggali ratusan meter di bawah tanah, melarikan diri menuju kota dewa, bersiap untuk melarikan diri dari Vatikan sepenuhnya melalui bawah tanah. Namun, tidak lama kemudian, mereka menemukan bahwa jalan ini tertutup. Cahaya suci datang dari depan, memancarkan kekuatan, menghalangi jalan mereka. Itu adalah fondasi kota dewa, terlalu megah. Penghalang telah dibuka di sana, melindungi bangunan bawah tanah. Gali ke bawah, ketiganya bertindak kejam, menyelam ke bawah. Tetapi mereka menemukan bahwa penghalang bawah tanah kota dewa sangat menakutkan, dan semakin banyak tablet batu muncul, diukir dengan banyak gambar dan teks. Menurut ukiran batu ini, mungkin ada sesuatu yang disegel di bawah. Chu Feng terkejut. Di bawah tanah kota dewa, penghalang itu besar, ada prasasti yang memperingatkan generasi mendatang dan lain-lain, membuat orang gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya bisa melarikan diri dari permukaan? Sapi hitam besar pusing. Kemudian ia mulai membagi kuncup bunga. Total ada 5. Pertama, 1 untuk setiap orang. Begitu mereka menyentuhnya, cahaya bersinar sangat cemerlang, menerangi dunia bawah tanah. Masih tersisa 2 kuncup bunga. Sapi hitam besar bersiap untuk membaginya, merata. Lupakan saja, kalian masing-masing 2, aku hanya butuh 1. Tentu saja, kristal merah ini milikku, kata Chu Feng. Apa kau yakin tidak mau? Sapi hitam besar curiga, benda ini sangat berharga. 1 kuncup bunga lagi mungkin berarti 1 evolusi lagi. Ini sangat penting, bahkan jika mereka adalah saudara kandung, saat ini tidak perlu menolak. Ini adalah sesuatu yang mereka dapatkan bersama, dan harus dibagi rata. Huang Niu tahu apa yang ingin dilakukan Chu Feng dengan kristal merah itu.
Matanya berapi-api, dan ia benar-benar ingin melihat apakah tumpukan kristal merah ini dapat membuat benih itu berakar dan bertunas lagi. Akhirnya, Huang Niu memutuskan, berkata, bagi saja seperti ini. Kita masing-masing 2, dan Chu Feng 1 dengan kristal merah. Jangan khawatir, dia tidak akan menderita kerugian. Mungkin dia bisa menanam pohon suci ketika kembali. Setelah mendengar ini, sapi hitam besar sangat lugas. Ia membagi kuncup bunga, dan kemudian menelan kedua kuncup bunganya ke dalam mulutnya begitu saja. Huang Niu tidak terkecuali. Ia mengunyahnya segera setelah memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika mereka tidak memakannya segera, jika seseorang mengejar mereka dan merampoknya, itu akan sia-sia. Chu Feng menahan kuncup bunga di mulutnya. Cahaya kebaikan menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Seluruh tubuhnya menjadi jernih. Ia dengan cepat menjalankan teknik pernapasan khusus, menyerap serbuk sari, dan mendorong transformasi dan evolusi fisiknya. Untuk sementara waktu, mereka bertiga memancarkan cahaya yang menguntungkan, dan kemudian kembali ke tubuh mereka. Kabut-kabur menyelimuti tubuh mereka. Semua pori-pori terbuka. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuh mereka mengeluarkan beberapa zat yang tidak dapat dijelaskan, mengalir keluar bersama keringat, sangat intens. Sekarang ketiganya sedikit ragu, apakah akan bersembunyi di sini dan menunggu kesempatan, atau melarikan diri segera. Lebih baik kita pergi. Tidakkah kalian lihat? Lebih dari 90% makhluk tingkat raja yang datang telah mati. Sheila terlalu menakutkan. Sangat berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini, kata Chu Feng. Meskipun mereka bersembunyi di bawah tanah, mereka juga mendengar oman di permukaan, dan tahu bahwa dalang di balik layar telah pergi untuk mengejar Raja Serigala Perak dan lainnya. Mengambil keuntungan dari kepergian ahli tiada tara mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, jika mereka benar-benar menunggu Sheila kembali, dengan indera ilahinya yang telah memutus senam belenggu, ia mungkin akan menemukan mereka segera. Ayo pergi, melarikan diri sambil berevolusi, kata sapi hitam besar. Akhirnya, mereka menembus lumpur dan batu di tepi taman obat suci, muncul di permukaan. Bau darah di sekitarnya menusuk hidung. Tumpukan mayat ada di dekatnya, pemandangan yang mengerikan. Makhluk seperti itu, salah satunya cukup untuk membantai dan menghancurkan kota. Mereka sangat kuat dan menakutkan, tetapi begitu banyak yang mati di sini, setidaknya 100, atau bahkan lebih. Dapat dibayangkan gempa bumi macam apa yang akan terjadi di dunia luar. Para ahli ini berasal dari seluruh dunia. Dampaknya terlalu besar, dapat digambarkan sebagai tsunami yang menyapu dunia. Lari, bisik Huang Niu. Sementara orang-orang itu masuk jauh ke taman obat suci, mereka merangkak keluar dari tumpukan mayat seperti hantu, memasuki kota dewa, dan kemudian mulai berlari dengan liar. Tentu saja, mereka tidak berani melebihi kecepatan suara, takut suara ledakan sonik akan mengejutkan orang-orang itu. Sampai mereka bergegas keluar dari kota dewa dan memasuki pegunungan primitif, meninggalkan jarak yang cukup jauh, barulah mereka berlari lebih cepat, melaju kencang melebihi kecepatan suara. Medan di sekitar Vatikan sekarang telah berubah total, semuanya adalah pegunungan primitif, seperti zaman prasejarah. Trio Chu Feng terbang sepanjang jalan, menuju bandara 400 km jauhnya, melaju kencang seperti angin dan kilat, mengeluarkan ledakan udara yang menakutkan. Kecepatan seperti itu tidak bisa bertahan lama, bahkan makhluk tingkat raja tidak tahan. Mereka merasa tubuh mereka panas, darah mereka akan terbakar. Mereka segera mengurangi kecepatan. Pada saat ini, energi yang terkandung dalam kuncup bunga dilepaskan, mendorong evolusi fisik mereka, dan luka-luka di tubuh mereka sembuh total. Hei, darah di tubuhku tidak panas lagi. Aku bisa berlari dengan kecepatan supersonik lagi. Sapi hitam besar terkejut. Latihan intens seperti itu tampaknya mempromosikan penyerapan serbuk sari, dan evolusi dipercepat. Tiba-tiba, ketiganya berhenti pada saat yang sama. Mereka mendengar guntur dan raungan binatang di kejauhan bahkan sebelum mereka mempercepat. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Mereka merasakan bahaya. Mereka naik ke puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Berdiri di tempat tinggi, suara seperti guntur bergejolak, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Cahaya putih terang mekar di kejauhan. Seekor serigala raksasa seperti bukit kecil, seluruh tubuhnya putih salju, berlumuran darah, sedang bertarung dengan seseorang. Raja Serigala Perak. Ketiganya terkejut. Raja Serigala Perak terlalu menyedihkan. Ia telah berubah menjadi bentuk aslinya saat ini. Salah satu kaki depannya telah dipotong, berlumuran darah, dan meraung berulang kali. Lawannya adalah Sheila, memegang pedang besar yang cemerlang. Setiap ayunan memancarkan cahaya suci yang melonjak ke langit. Sangat menakutkan, memotong dua puncak gunung di dekatnya. Kita terlalu sial. Sapi hitam besar berkata dengan wajah pahit. Sepanjang jalan melarikan diri, mereka justru tidak sengaja mengejar Sheila dan Raja Serigala Perak. Ini jelas mencari kematian. Untungnya, mereka bertiga menemukannya terlebih dahulu. Jika mereka terburu-buru dengan kecepatan supersonik dan terlihat oleh Sheila, mereka semua mungkin akan mati. Tidak masalah, mungkin lebih aman. Siapa yang akan berpikir bahwa kita melarikan diri sambil mengejar Sheila? Kita akan melanjutkan perjalanan setelah pertempuran mereka berakhir, kata Chu Feng. Huang Niu mengangguk,
berpikir itu masuk akal. Di kejauhan, Raja Serigala Perak melolong panjang. Ia menggunakan semua metodenya, tetapi masih tidak dapat menghentikan Scheller. Ia terluka terlalu parah di Taman Obat Suci. Raja Serigala Perak meraung. Meskipun ia kehilangan satu kaki depan, ia masih sangat gesit. Ia melompat ke gunung di udara, bertarung dengan Scheller. Bang! Puncak gunung meledak, dihancurkan oleh satu cakar Raja Serigala Perak. Sayangnya, Scheller terbang ke udara, menghindarinya, melompat ke puncak gunung di seberang. Keduanya bertarung dengan sengit. Raja Serigala Perak kembali terkena pedang di dada. Darah menyembur, ia dalam bahaya. Scheller, kau keterlaluan. Raja Serigala Perak meraung marah. Sebagai ahli tiada tara yang memutus 6 belenggu, ia jatuh ke kondisi seperti ini. Dengan suara gemuruh, satu demi satu petir muncul di udara. Raja Serigala Perak berjuang keras. Ia diselimuti oleh cahaya petir. Kecepatannya meningkat pesat dalam sekejap. Langit dan bumi bergetar. Ia mempertaruhkan segalanya. Ia ingin melukai Scheller dengan serius terlepas dari hidup atau matinya. Selesai. Raja Serigala tak terkalahkan yang melintasi padang rumput Mongolia akan mati di sini hari ini. Sapi hitam besar menghela napas. Kematian satu ahli tingkat ini adalah gempa bumi besar. Scheller memancarkan cahaya suci. Akhirnya, ia mengayunkan pedangnya, memenggal kepala Raja Serigala Perak. Kepala itu menghantam tanah, menyebabkan hutan gunung bergetar hebat. Darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Seorang ahli tiada tara terbunuh. Raja Serigala Perak adalah salah satu yang terkuat di dunia, tetapi ia dipenggal kepalanya seperti ini. Chu Feng dan Huang Niu terkejut. Suasana hati mereka rumit. Boom, tubuh tanpa kepala Raja Serigala Perak meledak dengan cahaya perak. Petir melesat ke segala arah. Salah satunya sangat tebal, menyambar Scheller. Scheller menghindari bagian vital, tetapi cahaya petir tebal yang keluar dari mayat Raja Serigala masih mengenai salah satu kakinya, membuatnya mendengus. Salah satu kaki Scheller patah. Ia terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Ini adalah serangan balik Raja Serigala Perak sebelum kematiannya. Tubuh Scheller bersinar. Ia sedikit menyesuaikan diri dan beristirahat, lalu mengangkat mayat besar Raja Serigala, dan bergegas menuju Vatikan. Trio Chu Feng terkejut. Salah satu kaki Scheller patah, ia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan, tetapi ia masih mencapai kecepatan suara, dan menghilang di hutan gunung. Scheller ini terlalu kuat. Raja Serigala Perak benar-benar dipenggal kepalanya, sapi hitam besar menghela napas. Ayo pergi, mereka dengan cepat pergi, bergegas menuju bandara yang jauh. Sementara itu di Taman Obat Suci, aneh, sepertinya aku melihat kuncup bunga di pohon suci barusan, mengapa sekarang tidak ada? Ovid berbisik. Ia melihat pohon kecil berwarna-warni dari luar penghalang. Aku juga melihat kuncup bunga sebelumnya, sangat kecil, tapi sekarang tidak ada, kata seorang wanita yang mengenakan baju besi terang. Ia juga ahli tingkat raja. Celaka, Ovid terkejut. Kemudian, ia berteriak, meminta orang-orang untuk mencari ke segala arah. Ditemukan, ada jejak darah di sini, dan ada lubang tanah. Ahli tingkat raja terlalu tajam. Akhirnya, mereka menemukan petunjuk. Mungkinkah itu Chu Feng? Sisik merah berseru kaget. Ia telah mencari manusia ini, dan tidak pernah melihat mayatnya. Kejar! Makhluk tingkat raja di Taman Obat Suci marah, dan hendak mengejar Chu Feng dan timnya. Di kejauhan, cahaya suci menyebar, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Sisik merah, Ovid, dan lainnya tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Scheller muncul, kembali dengan mayat Raja Serigala. Ia melemparkan Raja Serigala Perak dari jarak jauh. Dengan suara bang, itu menghantam Taman Obat Suci. Yang mulia, Ovid dan lainnya gemetar, dan segera bergegas mendekat, memberi hormat kepada Scheller. Trio Chu Feng bergegas ke bandara itu dalam satu tarikan napas. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan penerbangan ke Yunani. Mereka naik pesawat menggunakan metode khusus. Fluktuasi kekuatan spiritual makhluk tingkat raja sangat kuat, dan mereka dapat dengan mudah menghipnotis orang biasa. Sampai pesawat lepas landas, barulah mereka menghela napas lega. Aneh, evolusi kali ini sangat aneh. Itu belum berakhir. Tubuhku terasa agak panas, Huang Niu curiga. Selain itu, ia bingung dan ingin tidur nyenyak. Chu Feng dan sapi hitam besar juga sama. Tak lama kemudian, mereka tertidur di pesawat. Ketika mereka tertidur, sebuah berita mengguncang seluruh dunia. Mayat menumpuk di Vatikan. Semua makhluk tingkat raja yang pergi ke sana telah mati. Setelah berita ini tersebar, itu seperti menembus langit. Semua tempat gemetar. Kemudian, lebih dari 10 pesawat penumpang yang lepas landas dari bandara terdekat Vatikan semuanya ditembak jatuh pada hari itu. Tidak ada satupun yang selamat. Ini sekali lagi menimbulkan sensasi. Orang-orang menyadari bahwa ini adalah kelanjutan dari pertempuran Vatikan, yang sebenarnya meluas ke begitu banyak penerbangan. Ketika bahaya datang, Chu Feng, Huang Niu, dan sapi hitam besar semua terbangun dari tidur lelap mereka. Otot-otot mereka menegang tanpa sadar, tubuh mereka menggigil dan merinding. Cepat pergi! Chu Feng merobek kabin pesawat dengan tangan kosong, menarik sapi hitam besar melompat. Huang Niu mengikuti di belakang. Aku tidak punya sayap.
Sapi hitam besar menjerit, dia tidak bisa terbang. Saat dia membuka mulutnya, dia disambut oleh angin kencang yang memenuhi paru-parunya dengan udara dingin yang tajam. Boom! Setelah mereka melompat, ledakan hebat terdengar dari atas kepala mereka. Seluruh pesawat penumpang besar itu langsung hancur, berubah menjadi bola api raksasa. Bahkan dari tanah, bola api yang menyilaukan itu terlihat jelas. Ini adalah kecelakaan udara yang disengaja. Sebuah rudal terbang dan langsung mengenai tangki bahan bakar pesawat, menyebabkannya meledak dalam sekejap, berubah menjadi lautan api. Suhu panas yang hebat itu mengerikan. Setelah pesawat hancur, itu benar-benar meleleh. Sebab, di pusat ledakan itu, mekar awan jamur yang sangat mengerikan, menyebabkan seluruh langit di sekitarnya terdistorsi. Cahaya yang menyala-nyala dan awan jamur yang mengejutkan membubung di sana, menyapu ke segala arah. Trio Chufeng telah waspada lebih awal dan merobek kabin untuk melarikan diri pada saat pertama, tetapi mereka masih terkena dampaknya. Dampak menakutkan dari atas kepala mereka menghantam seperti tsunami. Ketiganya mendengus pada saat yang sama, hampir ditelan oleh cahaya yang menyala-nyala itu. Rudal itu ternyata membawa hulu ledak nuklir, yang khusus disiapkan untuk memusnahkan makhluk tingkat raja. Angin kencang menderu, dan ketiga orang itu jatuh ke tanah. Mereka merasa pusing dan bingung. Meskipun jauh dari pusat ledakan, mereka masih terkena dampak ledakan. Ketiganya batuk darah, dan tubuh mereka terbakar. Aku hampir mati. Huang Niu merasa takut, melihat kembali ke langit, di mana cahaya yang menyala-nyala berputar-putar dan awan jamur masih mengamuk. Aku mabuk laut, mabuk udara, mabuk langit, dan aku tidak bisa terbang. Sapi hitam besar menjerit, berbicara omong kosong, karena dia benar-benar panik. Seorang yang perkasa sepertinya pasti akan mati jika jatuh dari ketinggian seperti itu, dan akan langsung berubah menjadi genangan darah. Chufeng menggelengkan kepalanya dan akhirnya tersadar. Dia tidak terluka ringan oleh dampaknya, dan sedikit linglung. Ini karena dia memeluk bungkusan besar itu ke dadanya, menghabiskan banyak energi misterius untuk melindunginya, karena khawatir itu akan rusak dan kristal merah akan bertebaran di mana-mana. Untungnya, bungkusan itu adalah benda tingkat raja binatang dari rubah tua dari Gunung Pan, dan bahannya secara alami ulet dan tidak rusak. Itu adalah kantong kosmos yang sengaja disiapkan Chufeng sebelum datang ke barat, untuk mengemas barang-barang bagus. Dia sadar sepenuhnya dan mulai menggunakan seni bela diri spiritual untuk menggerakkan tubuhnya dan sekali lagi meraih sapi hitam besar. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Huang Niu dan berkata, "Apa kau baik-baik saja?" "Biasa saja, aku masih bisa mengendalikan diriku," jawab Huang Niu. Setelah tiba di Kunlun, Chufeng pernah meminjamkan pedang terbang merah kepada Huang Niu, memungkinkannya untuk mempelajari seni mengendalikan pedang di dalamnya. Huang Niu sangat berbakat, dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan akhirnya mendapatkan warisan itu. Namun, menurut Huang Niu, selama metode pernapasan khusus dilatih hingga tingkat tertentu, ia juga dapat mengendalikan pedang. Karena metode pernapasan tidak hanya menargetkan tubuh fisik, tetapi juga memungkinkan roh untuk bernapas, dengan kegunaan tak terbatas. Sekarang mereka masih di tahap awal. Kekuatan spiritual sapi hitam besar biasa-biasa saja, tetapi kekuatan fisiknya luar biasa. Dia tidak cocok untuk mempelajari seni bela diri spiritual. Dia mengambil jalur untuk menjadi saint melalui tubuh fisik, jadi dia adalah yang paling takut sekarang. "Jangan khawatir, kita tidak akan mati," kata Chufeng. Ia tersenyum, jarang melihat sapi hitam besar begitu gugup, memegang lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Kecepatan mereka menurun, tidak seperti sebelumnya, ketika angin menderu di telinga mereka. Terlalu sulit bagi Chufeng dan Huang Niu untuk terbang, tetapi mengendalikan diri mereka agar melayang di udara bukanlah masalah. Akhirnya, ketika mereka mendekati daerah pegunungan di bawah, kecepatan mereka melambat. Ini membuat sapi hitam besar menarik napas lega, dan dia bersumpah tidak akan pernah naik pesawat lagi. Sebab, pada saat kritis seperti ini, hidup dan mati benar-benar berada di luar kendalinya sendiri. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat. Daerah ini sudah dekat dengan laut, di tenggara Italia. Jika mereka melintasi selat, mereka bisa mencapai Yunani. Untuk kembali ke timur, mereka harus mengambil jalan pintas melalui Yunani, yang dapat membawa mereka langsung ke cekungan Tarim di Xinjiang. Tapi sekarang mereka telah ditembak jatuh. Apa yang terjadi? Aku merasa mengantuk lagi, dan aku benar-benar ingin berbaring di tanah dan tidur nyenyak. Sapi hitam besar curiga, mungkinkah ledakan nuklir tadi memengaruhi mereka? Masuk akal bahwa makhluk tingkat raja tidak takut pada radiasi itu. Selama mereka tidak mengalami suhu mengerikan dari pusat ledakan nuklir, sinar di luar batas tidak akan bisa membunuh mereka. Aku juga mengantuk, kata Chufeng. Ini sama seperti saat mereka naik pesawat. Mereka tertidur lelap begitu berada di pesawat. Jika tidak, mereka tidak akan menyadari bahaya yang mendekat sampai hampir terkena rudal. Pohon kecil berwarna-warni itu bermasalah, dan serbuk sari yang kita serap memiliki efek samping yang sangat kuat, kata Huang Niu dengan ekspresi serius. Saat ini, mereka benar-benar tidak bisa bertahan. Kecuali mereka terus merangsang jiwa mereka, mereka akan segera tertidur.
Pada saat yang sama, mereka merasa tubuh mereka panas, dan darah mereka mendidih dan bergolak di tubuh mereka. Ini agak buruk. Ini adalah efek samping yang mengerikan dari obat darah. Ekspresi Huang Niu menjadi semakin jelek. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, "Aku ceroboh, ya ampun, aku melewatkan hal yang baik, itu adalah obat darah 10.000 roh. Ada apa? Aku hampir tertidur." Mata sapi hitam besar kosong. "Ayo cepat pergi, cari gua atau lubang, kita harus bersembunyi agar tidak ketahuan," kata Chu Feng. Bahkan rudal nuklir telah ditembakkan, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan di Vatikan. Sulit untuk mengatakan trik apa yang mungkin ada di belakangnya. Sepanjang jalan, Huang Niu penuh penyesalan, dan menghela napas, berkata, "Kita seharusnya memotong pohon kecil itu dan membawanya pergi." Menurutnya, kuncup bunga memang luar biasa, tetapi efek obatnya tidak sebaik pohon kecil itu, yang merupakan esensi sebenarnya, menyerap semua jenis darah spiritual. Ada banyak metode yang tercatat dalam buku untuk mempercepat pematangan buah pohon spiritual. Banyak di antaranya disiram dengan darah spiritual. Ini sangat kejam dan jahat. Aku memikirkan semuanya, tapi aku melewatkan obat darah 10.000 roh. Scheller pasti menguasai teknik rahasia ini. Kuncup bunga yang mereka makan memiliki efek samping, seperti mengantuk dan kelelahan. Ini dianggap ringan. Jika parah, bahkan dapat mengancam jiwa. Scheller sangat kejam. Beberapa kuncup bunga ini memang dapat membuat makhluk tingkat raja berevolusi, tapi juga membuat orang lemah dalam jangka pendek dan menderita serangan balik dari obat darah. Kurasa dia menyiapkannya untuk Raja Naga Hitam dan Raja Kutub Utara, kata Huang Niu. Begitu kedua ahli itu jatuh ke dalam keadaan buruk ini, Scheller dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa tubuh kita akan bermasalah? Chu Feng mengerutkan kening. Selama kita bisa melewatinya, manfaatnya akan banyak. Kita bisa mencapai evolusi super, dan bahkan fisik kita akan lebih kuat daripada peningkatan yang diperoleh dengan menggunakan kuncup bunga lainnya. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita hanya akan mati sia-sia, kata Huang Niu. Kuncup bunga dan buah-buahan dari obat darah 10.000 roh memadatkan zat yang paling mendominasi, yang setara dengan memurnikan pohon kecil itu. Selama kuncup dan buah jatuh, pohon kecil itu akan menjadi sempurna. Sial, kita makan ampasnya. Sapi hitam besar berkata dengan marah. Bukan ampas, hanya saja efeknya terlalu mendominasi. Untungnya ini hanya kuncup bunga, itu baru mulai tumbuh dan kita memetiknya. Kita bisa melewatinya, dan pada tahap awal, itu terutama memadatkan vitalitas yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian, Huang Niu menyeringai dan berkata lagi, setelah 5 kuncup bunga jatuh, mereka tidak akan dapat memurnikan pohon kecil itu. Pada saat itu, obat darah 10.000 roh itu pasti memiliki efek samping yang mengerikan. Aku ingin tahu apakah Scheller berani memakannya. Dia bisa mati kapan saja. Aku tidak tahan lagi. Sapi hitam besar baru saja selesai berbicara ketika dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mendengkur seperti guntur. Kemudian, Huang Niu juga tidak tahan dan berbaring di rumput. Chu Feng relatif lebih baik, karena dia hanya memakan 1 kuncup bunga. Dia menyeret keduanya dan berlari dengan cepat. Akhirnya, dia sampai pantai dan mengubur mereka berdua dengan pasir, hanya menyisakan mulut dan hidung mereka di luar. Kemudian, dia sendiri merangkak ke dalam pasir dan tidur nyenyak. Jika mereka bisa melanjutkan perjalanan, mereka tidak akan tidur di sini. Tetapi efek samping dari kuncup bunga itu terlalu besar, dan mereka tidak bisa menahan rasa kantuk. Tentu saja, manfaatnya juga tidak kecil. Jika mereka benar-benar bertahan sampai akhir, tubuh mereka pasti akan bertransformasi, menjadi lebih kuat. Chu Feng tidur nyenyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba terbangun. Dia merasakan bahaya mendekat, tetapi kedua sapi itu masih tertidur. Krisis datang, tetapi mereka tidak bangun. Bisa dibayangkan betapa besar efek samping dari memakan 2 kuncup bunga itu pada mereka. Bangun, Chu Feng membangunkan mereka, karena firasat buruk menjadi semakin kuat. Kedua sapi itu mengantuk dan bingung. Ayo ke laut, bersembunyi. Chu Feng mengangkat mereka dan langsung bergegas ke laut. Lautan sangat berbahaya karena terlalu banyak makhluk hidup, tetapi sekarang Chu Feng tidak peduli lagi. Dia perlu memasuki laut untuk menghindari krisis. Ketika air laut yang asin memasuki mulut dan hidung mereka, kedua sapi itu langsung tersadar, hampir batuk. Jangan bersuara, di dekat sini sangat berbahaya, Chu Feng mengingatkan. Atas isyaratnya, ketiganya tenggelam ke dasar laut dan menyelam di bawah air. Pada level mereka, wajar jika mereka bisa menahan napas untuk waktu yang lama. Boom! Tidak lama setelah mereka pergi, cahaya yang menyilaukan muncul di daerah itu dan membombardir. Meskipun itu bukan bom nuklir, itu cukup untuk membunuh makhluk tingkat raja. Itu adalah rudal super, dan kekuatannya terlalu besar. Gelombang besar menyapu seluruh garis pantai. Tidak hanya tempat sebelumnya, tetapi juga beberapa daerah pegunungan terdekat dibombardir. Pemandangannya sangat mengerikan. Ada apa ini? Apakah Perang Dunia Ketiga pecah? Apa mereka gila? Sapi hitam besar menatap, benar-benar tersadar. Scheller memang gila, dan Raja Kutub Utara serta Raja Naga Hitam mungkin benar-benar marah, kata Chu Feng.
Sementara itu, di Vatikan, di Taman Obat Suci, Raja Naga Hitam dan Raja Kutub Utara meledak dengan kemarahan yang hebat. Mereka hampir gila, setelah menghabiskan banyak upaya, bahkan tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan semua ras dan membunuh sejumlah besar makhluk tingkat raja. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kuncup bunga dicuri dan dipetik oleh orang lain di tengah jalan. Itu adalah keberuntungan mereka, tetapi tidak ada yang tersisa. Pak Tua, apa kau mengambil semuanya sendirian? Raja Kutub Utara bertanya dengan marah. Kuncup bunga belum mekar. Apa aku sebodoh itu untuk memetiknya lebih awal? Jawab Scheller. Pikirannya tidak menentu. Dia menambahkan, selain itu, Sisik Merah dan yang lainnya menjaga di sini. Mereka tahu siapa yang melakukannya. Benarkah? Tanya Raja Naga Hitam. Sangat mungkin itu dicuri oleh Chu Feng, jawab Sisik Merah. Seorang anak manusia, berani-beraninya dia menyentuh harta obatku. Aku akan mencabik-cabiknya. Raja Naga Hitam berkata dengan marah. Agustus sudah memerintahkan orang untuk menembak jatuh lebih dari selusin pesawat, dan sekarang mereka memverifikasi siapa saja yang melarikan diri, kata Scheller. Selain itu, dia memberitahu bahwa jika mereka dapat mengejar orang yang mencuri kuncup bunga, segera telan darah dan dagingnya, dan itu masih akan efektif. Jika sudah terlambat, kuncup bunga akan disempurnakan olehnya. Agustus mengkonfirmasi kalau Chu Feng dari timur seharusnya melarikan diri, dan jejak yang ditinggalkan oleh mereka ditemukan di bandara. Faktanya, ketika seseorang melapor ke Vatikan, Agustus sudah menggunakan pengaruhnya sendiri untuk memengaruhi dan meminta Eropa untuk meluncurkan sejumlah rudal. Dia adalah ahli tingkat raja di antara manusia barat, dan pengaruhnya sangat besar. Itulah mengapa Chu Feng dan yang lainnya diserang oleh rudal di pantai itu. Sayang sekali, aku terluka dan tidak bisa bergegas ke sana, kata Raja Kutub Utara, suaranya sedingin es. Untuk membunuh ahli veteran yang telah melepaskan 6 belenggu, dia diserang balik oleh pihak lain sebelum mati, dan membayar harga yang mahal. Hal yang sama berlaku untuk Raja Naga Hitam. Salah satu sayapnya hampir patah, dan dia tidak bisa terbang jarak jauh. Selain itu, dia gagal membawa kembali kepala Raja Phoenix Abadi, yang membuat suasana hatinya semakin buruk. Scheller berkata, Ovid dan yang lainnya sudah berangkat. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Chu Feng, mereka dapat mengejarnya dan menemukan petunjuknya. Kita bisa beristirahat sementara dan mengirim lebih banyak orang untuk mencari Chu Feng. Sepanjang malam, Chu Feng dan yang lainnya melintasi laut. Mereka tidur ketika mereka benar-benar mengantuk, dan berenang ketika mereka sedikit sadar. Syukurlah, mereka tidak bertemu makhluk laut yang menakutkan. Oh, aku lupa, ini Laut Mediterania. Dan awalnya tidak ada spesies yang menakutkan, kata Chu Feng. Ini juga membuat kedua sapi itu menarik napas lega. Namun, di tengah malam, mereka tiba-tiba menghadapi masalah. Seekor makhluk besar hitam bergegas dengan liar di lautan, ingin mencabik-cabik mereka. Monster macam apa ini? Itu adalah monster yang jenisnya tidak dapat dibedakan. Bentuknya seperti ikan, tetapi memiliki cakar tajam. Boom, pertempuran pecah. Chu Feng dan yang lainnya bergegas maju secara proaktif dan menyerang lebih dulu. Ini adalah monster tingkat raja. Pertarungan itu sengit, dan monster itu akhirnya ditundukkan. Bahkan jika air adalah wilayah utamanya, ia tidak sebanding dengan 3 raja. Aku ikan laut, katanya kepada mereka bertiga. Ia pernah makan banyak tanaman bercahaya di dasar laut, dan akhirnya terus bertransformasi. Chu Feng dan yang lainnya menghela napas. Memang ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dasar laut, dan ini hanya Laut Mediterania, yang sangat tandus, dan tidak bisa dibandingkan dengan samudera besar yang kaya sumber daya. Ayo, bawa kami ke Yunani. Chu Feng memerintahkannya. Dia hanya bisa berkomunikasi secara spiritual dengannya, karena monster itu tidak mengerti bahasa manusia. Boom, ombak putih memecah langit. Saat berikutnya, mereka berlayar di atas ombak, dengan cepat melintasi selat, dan bergegas menuju Yunani. Sapi hitam besar dan Huang Niu langsung tertidur di atas tubuh monster laut itu. Chu Feng juga linglung dan berbaring di atasnya. Butuh waktu 3 hari penuh bagi mereka untuk berhasil melintasi selat, karena selat itu jauh lebih lebar daripada sebelumnya, dan bergerak di air jauh lebih lambat daripada di udara. Sampai saat ini, ketiganya masih agak mengantuk. Namun, akhirnya mereka melihat daratan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pasti sudah gempar, tetapi yang paling penting sekarang adalah kembali ke timur hidup-hidup. Sebelum fajar, dunia diselimuti kabut kelabu, tetapi garis besar daratan sudah terlihat, yang membuat mereka merasa sangat dekat. Sampai jumpa, swus swus swus. Chu Feng dan kedua sapi itu bergegas ke daratan dengan kecepatan tinggi, menghela napas lega, akhirnya meninggalkan laut dan kembali ke wilayah mereka. Monster di laut itu menjulurkan cakarnya yang tajam dan bersisik, melambai ke arah mereka, membelah air laut, dan pergi jauh dengan mengendalikan gelombang. Jika ada kesempatan, tinggalkan Laut Mediterania yang tandus dan datanglah untuk menemukan kami di Laut Timur.
Kami akan membawamu ke bawah pohon Fusang, dan kemudian membawamu ke mata laut timur untuk berevolusi menjadi naga, teriak Chu Feng. Setelah mendengar itu, monster itu tersentak, menimbulkan gelombang besar, dan langsung menyelam ke kedalaman laut dan menghilang. Ia mencibir dalam hati, iblis ini masih ingin aku menjadi tunggangannya untuk bepergian ke laut timur. Apa dia pikir aku bodoh? Kudengar ada sarang naga sejati di sana. Di pantai, sapi hitam besar mulai mengantuk lagi. Beberapa hari ini, ia seperti tidak bisa bangun dari tidur, dan tubuhnya panas. Efek samping dari obat darah 10.000 roh belum hilang. Menghitung-hitung waktunya, pohon Fusang di Laut Timur seharusnya akan segera muncul. Entah ada naga banjir atau gagak emas yang ikut bersenang-senang, tempat itu tidak mudah didekati, kata sapi hitam besar sambil menguap. Mereka tidak berani menunda, ingin segera kembali ke Kunlun. Eropa saat ini terlalu berbahaya. Sheila bahkan dapat memanggil rudal dan senjata nuklir. Betapa besarnya pengaruh yang ia miliki. Setiap hari mereka tinggal lebih lama, risiko semakin besar, terutama karena mereka sedang berevolusi dan tidak boleh diganggu. Ayo cepat kembali, mungkin ada satelit yang mengunci kita di atas kepala, sapi hitam besar berkata. Ia sedikit paranoid. Ketiganya melakukan perjalanan melalui pegunungan, menghindari permukiman manusia agar tidak terekspos. Matahari merah melompat keluar dari puncak gunung. Kabut melingkari hutan lebat, berwarna-warni di bawah sinar pagi dan membawa sedikit kehangatan. Perjalanan berjalan lancar, dan mereka merasa cukup beruntung karena tidak jauh dari tujuan. Setelah perubahan besar di dunia, ruang terlipat muncul di mana-mana, dan jarak 1.200 km tidak dianggap terlalu jauh. Ketika mereka berada puluhan kilometer dari lorong misterius itu, Chu Feng dan yang lainnya berhenti dan merasakan dengan hati-hati, takut disergap. Mereka bersembunyi dan menyelinap, menguap, dan berjalan ke dalam kabut. Bahkan ketika matahari naik tinggi, sinarnya tidak bisa menembus, terhalang oleh kabut putih. Daerah pegunungan ini berkabut dan tidak terlihat jelas. Namun, disinilah tempat yang bisa mereka lewati untuk kembali ke timur. Chu Feng berjalan sendirian, membiarkan kedua sapi itu bersembunyi dan menunggu kabarnya, agar mereka tidak musnah sekaligus. Kondisi kedua sapi itu buruk, roh mereka sangat lelah, dan mereka ingin tidur lagi. Sepanjang belasan kilometer, Chu Feng berjalan sangat lambat, menyelinap tanpa suara dalam kabut putih. Dia memegang pedang pendek hitam di satu tangan dan gelang Fajra di tangan lain, sementara pedang terbang merah tua siap dikeluarkan kapan saja. Akhirnya, dia mencapai area paling misterius. Ada ngarai di sini, dan jika dia melewatinya, dia seharusnya sudah mencapai Xinjiang. Tidak ada penyergapan. Chu Feng tidak lengah. Seperti hantu, ia merayap di sepanjang dinding gunung. Seluruh tubuhnya menyatu dengan kabut dan menjadi satu dengan dunia. Dia khawatir musuh bersembunyi di ngarai. Saat ini, tanda-tanda kehidupannya tidak dapat dideteksi. Semua auranya disegel di dalam tubuhnya. Jalan ini sangat pendek dan sunyi, tetapi Chu Feng menghabiskan lebih dari 10 menit, siap untuk pertempuran besar kapan saja. Akhirnya, dia keluar dari ngarai dan kembali ke timur, berdiri di cekungan Xinjiang. Namun, kabut putih masih sangat tebal di sini, dan pemandangan sulit dilihat. Chu Feng tahu bahwa dia harus berjalan sedikit untuk melihat pemandangan yang jelas, dan dia sedikit rileks. Namun, pada saat berikutnya, otot-ototnya menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Dia tahu bahwa itu buruk. Musuh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Mereka tidak menjaga ngarai, tetapi berada di pintu keluar jalan. Tempat ini adalah yang paling mudah membuat orang lengah, karena mereka merasa telah melarikan diri dari maut. Siapa sangka, jalan buntu baru saja dimulai. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyala-nyala membelah kabut putih, seperti pedang surgawi yang jatuh di atas kepala Chu Feng, berusaha membelahnya menjadi dua. Ovid menyerang. Dia memegang pedang besar yang cemerlang dan mengenakan baju besi terang. Rambut emas panjangnya terurai, dan matanya tajam, seperti satria dewa yang berjalan dari zaman kuno. Dang, sudah terlambat untuk menghindar. Chu Feng mengayunkan gelang Fajra di tangannya untuk menghadapi pedang terang besar itu. Di antara keduanya, cahaya yang indah meledak, dan suaranya memekakan telinga. Energi misterius mengalir, menyapu tempat itu seperti badai. Semua batu seukuran penggiling terbang ke udara dan kemudian meledak. Ovid memiliki ranah yang sangat tinggi. Dia telah melepaskan 3 belenggu dan menguasai misteri cahaya. Dia telah mempelajari jurus pedang terang dari gereja, dan kekuatannya luar biasa. Jika itu adalah orang lain yang hanya melepaskan 1 belenggu, diserang secara diam-diam seperti ini, ia akan langsung terbelah menjadi 2. Namun, gelang Fajra yang dikuasai Chu Feng terlalu menakutkan. Menghantam pedang terang besar, dengan bunyi krak, pedang perak itu hancur. Ancaman yang dihadapi Chu Feng bukan hanya satu tempat, karena ada beberapa ahli tingkat raja yang tersembunyi di sini, menyerang pada saat yang hampir bersamaan. Di belakangnya, raungan mengguncang langit. Seekor binatang buas seputih salju, seperti gunung kecil, menampar ke arahnya. Cakar besarnya sebesar nampan pengayak. Chu Feng menghancurkan pedang Ovid dan segera menggeser tubuhnya. Cakar besar itu menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang.
Dalam sekejap, batu dan tanah berhamburan. Sebelum Chu Feng bisa berdiri tegak, cahaya pedang yang menyilaukan muncul, menghalangi jalannya. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju besi terang, memegang pedang perak, menusuk punggung Chu Feng. Wanita ini juga telah melepaskan 3 belenggu, dengan kekuatan yang mirip dengan Ovid. Deng! Chu Feng mengaktifkan pedang terbang merah, memblokir di belakangnya, menahan serangan yang mematikan ini. Jika dia tidak tahu seni bela diri spiritual, menghadapi pengepungan dan pukulan terakhir ini, dia pasti sudah berlumuran darah. Namun, ada lebih banyak penyergap di sini daripada yang dia bayangkan. Beberapa raja binatang lainnya muncul, membawa angin kencang dan debu beterbangan. Chu Feng berteriak keras, menggunakan jurus raungan iblis banteng, mengguncang sekitarnya, dan pada saat yang sama, ia mengaktifkan metode pernapasan khusus untuk memperkuat gelombang suara, menyerang roh mereka. Dia mengayunkan gelang Vajra dan pedang pendek hitam, dan mengaktifkan pedang terbang merah tua, secara paksa memaksa raja binatang di belakangnya mundur, menahan serangan mematikan dari yang lain, berbalik dan melarikan diri ke ngarai. Jalan kembali ke timur ini diblokir. Mau lari kemana? Beberapa orang di belakangnya mengejar, dipimpin oleh Ovid. Semuanya memancarkan tekanan raja yang menakutkan. Tanah di bawah kaki mereka retak, dan mereka semua mengejar dengan kecepatan supersonik. Boom! Udara meledak, seperti sambaran petir, mengguncang area berkabut ini. Chu Feng melewati ngarai dan kembali ke pegunungan Yunani. Dia berlari kencang, karena kondisinya saat ini terlalu buruk. Meskipun tidak seperti kedua sapi itu yang ingin segera tidur, dia juga tidak memiliki semangat. Dia sedang dalam evolusi. Transformasinya belum berakhir, dan dia tidak boleh bertarung dalam kondisi ini. Apalagi, ini adalah sekelompok makhluk tingkat raja. Jika dia benar-benar berhenti, hasil akhirnya akan sangat menyedihkan, karena yang terburuk di antara orang-orang ini telah melepaskan 2 belenggu. Boom! Chu Feng melewati tempat persembunyian Huang Niu dan sapi hitam besar seperti guntur, bergegas ke kejauhan. Angin kencang menyapu batu dan tumbuh-tumbuhan, dan tanah yang diinjaknya retak. Beberapa orang di belakangnya juga cepat, bahkan lebih cepat, mendekat. Huang Niu dan sapi hitam besar membelalakan mata mereka, ingin segera menyerang, tetapi Chu Feng telah membuat perjanjian dengan mereka, memperingatkan mereka untuk tidak menunjukkan diri. Jika seseorang mengejarnya, itu adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk melarikan diri kembali ke timur, untuk mencari bala bantuan. Dalam kondisi mereka saat ini, dengan tubuh panas, jiwa lelah, dan rasa kantuk yang luar biasa, mereka sama sekali tidak cocok untuk pertempuran sengit. Jika mereka bertarung, mereka hanya akan mati sia-sia. Mereka masing-masing memakan 2 kuncup bunga, dan efek sampingnya 2 kali lebih besar daripada Chu Feng. Pada saat ini, mata keduanya memerah, dan hati mereka sangat tidak nyaman. Mereka bukanlah orang yang berhati dingin. Melihat saudara mereka mengambil resiko kematian untuk memancing musuh pergi, tinju kedua sapi itu bergetar. Ayo pergi! Akhirnya, mereka bergegas ke dalam kabut tanpa menoleh ke belakang, melewati ngarai, dan melarikan diri kembali ke timur. Chu Feng, saudaraku, kau harus hidup. Tunggu kami membawa bala bantuan. Sapi hitam besar meraung. Seller, tunggu saja pembalasanku. Huang Niu juga berteriak. Meskipun mereka kelelahan, mereka masih berlari kencang di tanah Xinjiang, bergegas menuju Gunung Kunlun. Sayangnya, jarak ini terlalu jauh dari Kunlun. Kedua sapi itu sangat cemas, melintasi gunung dan lembah, ingin menaklukkan burung buas besar untuk membawa mereka terbang. Sayangnya, ini bukan Gunung Kunlun. Tidak mudah menemukan burung buas yang kuat di sini, dan bahkan jika mereka menemukannya, sulit untuk mendekatinya. Chu Feng, kau harus bertahan hidup. Kedua sapi itu menjadi gila, berlari sampai tubuh mereka kejang-kejang, darah mereka mendidih, hampir terbakar. Saat ini, Chu Feng memang menghadapi masalah besar, dikejar oleh 8 makhluk tingkat raja. Bahkan jika kondisinya baik, dia bukanlah lawan mereka. Bagaimanapun, dia baru saja melepaskan 1 belenggu. Bagaimana cara melawan? Dia memiliki gelang Vajra. Jika dia menyerang secara tak terduga, dia kemungkinan besar dapat membunuh 1 orang. Namun, selama dia berhenti, bahkan jika hanya untuk sesaat, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, ranahnya terlalu rendah. Chu Feng, saudaraku, jangan lari, ayo kita bicara. Teriak Ovid di belakang, dengan senyum di wajahnya. Rambut emas panjangnya berkibar ke belakang seperti api. Chu Feng mengabaikannya. Dia benar-benar tahu siapa orang itu. Hari itu di Vatikan, Ovid membawanya, Huang Niu, dan sapi hitam besar berkeliling kota untuk membiasakan diri dengan tempat itu dan melihat taman obat suci. Betapa antusiasnya dia. Siapa sangka, dia adalah tangan kanan Scheller dan sekarang menjadi kekuatan utama yang mengejar Chu Feng. Tidak diragukan lagi, selama Chu Feng berhenti, Ovid pasti akan mengayunkan pedang ke arahnya. Chu Feng berlari kencang, tetapi 8 makhluk di belakangnya tidak ada yang lemah. Mereka semua sangat cepat, karena semakin banyak belenggu yang dilepaskan, semakin kuat fisik mereka. Seekor beruang putih raksasa, seperti gunung kecil, melompat dengan bunyi boom dan menerkamnya. Kecepatan itu menakutkan, seperti longsoran salju, menyelimutinya dari segala arah, mencoba menutupinya. Chu Feng harus mengubah arah.
Ini segera memberi kesempatan kepada seseorang. Pedang patah Ovid melintas, meninggalkan bekas darah di punggung Chu Feng, hampir memperlihatkan tulangnya. Kecuali kau membunuhku, kalau tidak, kalian semua akan membayar harganya. Chu Feng melarikan diri, melintasi gunung dan lembah. Dia lebih tahu daerah pegunungan ini daripada orang-orang lain, karena dia baru saja melewatinya belum lama ini, yang merupakan keuntungan. Tuan Shelo ingin kau mati, Raja Naga Hitam dan Raja Kutub Utara ingin melahap darah dan dagingmu. Kau masih berhayal untuk hidup di dunia ini. Sungguh lelucon. Seorang Raja Binatang mencibir. Bagaimana dengan Sisik Merah? Mengapa dia belum datang? Jika dia ada di sini, dia pasti sudah mengejar anak timur ini sejak lama. Mana mungkin dia dibiarkan hidup lebih lama lagi? Beruang putih itu tidak puas. Chu Feng, selama kau berhenti, tidak mustahil bagimu untuk bertahan hidup. Kami adalah manusia dan akan melindungimu. Wanita berambut emas itu berkata dan tersenyum manis. Dia sangat muda, tampak penuh vitalitas, wajahnya indah, kulitnya seputih dan sehalus porselen, rambut emasnya berkibar, dan tubuhnya anggun dan tinggi. Dia memegang pedang perak, mengejar dengan cepat. Joanna, keberanian Chu Feng terlalu kecil. Dia tidak mempercayai kita. Biarkan aku memaksanya untuk berhenti, kata Ovid. Raja Iblis Chu Feng apanya? Dia ternyata pengecut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan kita, kata Naga Tanah Hitam. Dia adalah bawahan Raja Naga Hitam, sangat kuat. Chu Feng mengabaikan ejekan mereka. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, melarikan diri, bertahan hidup. Selama dia hidup, ada harapan. Setelah evolusinya berhasil, dia akan kembali ke barat untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Akhirnya, Chu Feng melompat ke laut, menyelam ke dalam air. Gawat, jangan biarkan dia kabur. Ekspresi di wajah Ovid berubah. Siapa yang pandai berenang, kita harus mencegat dan membunuhnya di sini, kata Joanna. Aku akan membunuhnya, beruang putih itu berkata dan melompat ke laut. Kita juga ikut. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Beruang putih sendirian rentan terhadap kecelakaan. Meskipun tidak ada dari mereka yang pandai berenang, mereka adalah makhluk tingkat raja, dan dapat bergerak cepat di air. Bawahan Scheller, Raja Naga Hitam, dan Raja Kutub Utara, total 8 ahli, bergabung untuk mengejar Chu Feng, menimbulkan gelombang besar di Laut Mediterania. Mereka tidak takut. Mereka tidak khawatir monster laut muncul, karena apa yang perlu ditakutkan ketika begitu banyak ahli tingkat raja berkumpul. Selain itu, mereka semua tahu bahwa Laut Mediterania itu tandus, dikelilingi oleh daratan, dan tidak memiliki spesies yang menakutkan. Raja Iblis Chu Feng, hanya inikah kemampuanmu? Hanya tahu melarikan diri. Kau benar-benar mengecewakanku. Beruang putih itu meraung, terlalu lemah. Naga Tanah Hitam meraung, membelah ombak, mengejar dengan kecepatan tinggi. Chu Feng, jangan takut, kami datang. Ovid juga mengirimkan pesan sambil mengejar. Boom, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang hebat dari depan. Dua monster besar bertarung di kedalaman Laut Mediterania. Gelombang air yang bergejolak naik ke langit. Ya Tuhan, monster apa itu? Joanna berteriak kaget. Karena, gelombang itu terlalu besar, seperti tsunami. Samar-samar, mereka melihat monster hitam melompat keluar dari air. Panjangnya lebih dari 1000 meter. Itu adalah Raja Paus. Bagaimana mungkin? Bukankah Laut Mediterania sudah tidak memiliki makhluk seperti itu? Ovid berseru. Tekanan yang dipancarkan oleh makhluk tingkat raja itu membuat mereka ketakutan. Itu adalah keberadaan menakutkan yang setidaknya telah melepaskan 5 atau 6 belenggu, dan saat ini sedang bertarung dengan makhluk misterius lainnya. Bang! Akhirnya, monster lain dikalahkan oleh Raja Paus itu, meninggalkan banyak darah, dan melarikan diri. Dia lari menuju paus itu. Apakah kita masih akan mengejar? Beruang putih dan yang lainnya cemas. Mereka ingin mengejar Chu Feng, tetapi mereka takut monster itu akan marah dan menyerang mereka. Tetapi jika mereka tidak mengejar, Chu Feng akan segera menghilang di lautan. Gawat, cepat pergi. Joanna berteriak kaget, karena monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, membentuk pusaran air gelap yang tampak menelan segalanya. Chu Feng ditelan olehnya. Kedelapan ahli itu terkejut. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri dengan cepat, tidak berani mendekati area itu lagi. Aku tidak menyangka dia mati seperti itu. Ovid menggelengkan kepalanya dan menghela napas, berkata, sayang sekali, aku tidak bisa membawa kepalanya kembali. Dunia luar, beberapa hari ini, benar-benar gempar. Dalam pertempuran Vatikan, makhluk tingkat raja jatuh berkelompok, tulang belulang menumpuk seperti gunung, mengguncang seluruh dunia, baik timur maupun barat. Semuanya memicu badai besar. Begitu banyak makhluk tingkat raja yang mati, seolah-olah langit telah ditembus. Setidaknya banyak suku yang mendidih dengan amarah, menanyakan apa yang terjadi, karena para ahli dari suku mereka belum kembali. Semua konglomerat besar dan kekuatan besar ketakutan. Semua tahu bahwa ada masalah besar di sini. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli tingkat raja mati sekaligus, tetapi tidak ada yang berani pergi ke Vatikan untuk menyelidiki. Bagaimanapun, ada begitu banyak makhluk tingkat raja yang mati di sana, dengan foto-foto yang jelas beredar.
Seseorang secara paksa masuk ke area terlarang di Vatikan, yang menyebabkan perubahan mengejutkan dan tragedi. Akhirnya, penjelasan seperti itu datang dari Vatikan. Aku tidak percaya, pasti ada konspirasi. Di mana Raja Serigala Bulan Perak? Seseorang bertanya. Bagaimanapun, itu adalah ahli yang telah melepaskan 6 belenggu. Mungkinkah dia juga mati di sana? Raja Serigala Bulan Perak tewas, tubuh dan kepala terpisah. Foto-foto beredar, menyebabkan kejutan di timur dan barat. Ahli veteran seperti itu juga mati di sana. Siapa lagi yang berani menyelidiki? Itu pasti sarang naga dan gua harimau. Beberapa hari ini, timur dan barat benar-benar dilanda gelombang besar, tidak bisa tenang. Masalah ini memiliki dampak yang terlalu besar. Bagaimana dengan Chu Feng? Apa dia juga mati? Seseorang bertanya. Sudah mati. Ini adalah jawaban dari pihak Vatikan, karena mereka telah menerima berita bahwa Chu Feng telah ditelan Raja Paus di laut. Apa? Chu Feng mati? Banyak orang di timur menghela napas. Meskipun mereka sudah memiliki firasat, sulit untuk menerimanya. Pada saat ini, banyak orang yang terkait dengan Chu Feng merasa sedih dan tidak mau menerima fakta ini. Omong kosong, saudaraku tidak mati. Kalian tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Sehari kemudian, raungan kemarahan datang dari Gunung Kunlun. Sapi hitam besar dan Huang Niu telah kembali. Mereka akhirnya menaklukkan burung buas raksasa, yang membawa mereka kembali ke Kunlun. Sekelompok raja binatang sangat terkejut dan mengelilingi mereka, menanyakan apa yang terjadi. Karena, dunia luar akan gempar, dan hanya mereka berdua yang kembali hidup-hidup. Cepat selamatkan saudaraku. Kedua sapi itu berteriak, emosi mereka sangat tidak stabil, dan fluktuasi spiritual mereka hebat. Mereka meminta Raja Mastov dan yang lainnya untuk bertindak, menyelamatkan Chu Feng. Namun, sebelum mereka dapat bertindak, berita mengejutkan menyebar ke timur dan barat. Raja Naga Hitam dan Raja Kutub Utara memulai ekspedisi timur, ingin menginjakkan kaki di Gunung Kunlun, meminta mereka menyerah.